Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen Dera Ermita MPD dan Ibu Widya MPD dan teman sekelas. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan kesehatan dan kesempatan untuk menempuh ilmu pengetahuan pada malam hari ini. Salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Diva Raulia Putri dan Rijal Hadi Kurniawan. Baiklah, tidak akan memperpanjang kata mukadimah, kita mulai saja untuk pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama itu tentang evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang disengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai atau mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Selanjutnya itu syarat-syarat evaluasi kinerja tenaga pendidik. Yang pertama yaitu valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua yaitu reliable, mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Dan yang terakhir yaitu ada praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Berikutnya itu prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip diantaranya itu yang pertama berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua itu berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pelajaran, pembimbingan, atau tugas fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga itu berlandaskan dokumen TK guru. Penilai guru, tenaga pendidik yang dinilai, dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh. Sehingga penilai, guru atau tenaga pendidik dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi
mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai, serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Yang terakhir yaitu dilaksanakan secara konsisten. Dilaksanakan teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun, dengan memperhatikan hal-hal yang pertama itu ada objektif, yang kedua adil, akuntabel, bermanfaat, transparan, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva. Untuk pemaparan materi selanjutnya, kita persilakan kepada Rijal. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui prestasi kerja tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu memberi reward yang sesuai, misalnya tunjangan prestasi kerja, insentif, kenaikan gaji, pembangunan karir, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan, dan yang ketiga yaitu mendorong pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi dan etos kerja tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu meningkatkan komunikasi antara tenaga kependidikan dengan pemimpinan universitas melalui diskusi yang terkait dengan meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Yang keenam yaitu sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari tenaga kependidikan dalam memperbaiki lingkungan kerja, sistem pembinaan, saran pendukung. Yang ketujuh, sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, yaitu sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan gaji, insentif, serta kompensasi lainnya. Yang kesembilan, sebagai alat untuk menjaga kualitas kinerja tenaga kependidikan. Yang ke-10, yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti seleksi, rekrutmen, serta pelatihan dan pengembangan. Yang ke-11, mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja tenaga kependidikan menjadi lebih baik. Yang ke-12 yaitu kepentingan pemberhentian, pemberian sanksi, atau penghargaan. Selanjutnya, moderator. Waktu pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Penilaian terus-menerus, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengendalikan atau menilai secara berkelanjutan tanpa terbatas setiap akhir tahun. Penilaian berkala, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengendalikan atau menilai pada setiap tahun berdasarkan rencana atau program yang telah ditetapkan. Penilaian sewaktu-waktu, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengendalikan dan menilai secara mendadak berdasarkan data, informasi, atau keperluan pada saat tertentu terhadap suatu persoalan khusus di luar rencana yang kegiatan penilaian atau pengawasan yang telah ditetapkan. Baiklah, itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Rizal. Untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri yaitu peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar mencapai tujuan pendidikan.
Peran guru bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan pada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Menurut Oteng Sutrisna 1986 dalam Abid Syamsuddin dan Nanang Budiman 2005, yaitu mengatakan administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan segala sesuatu baik proposal, personal, spiritual, maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut. 1. Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. Yang kedua, wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Yang ketiga, orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Yang keempat, menegak disiplin. Guru harus menjaga agar terciptanya suatu disiplin. Yang kelima, pelaksana administrasi sekolah. Di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang keenam, pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Yang ketujuh, penerjemah kepada masyarakat. Artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Dengan berakhirnya materi dari saya, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 5. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.